Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki den lala. Terima kasih banyak Ustaz. Kembali lagi nih Ustaz, saya datang ke tempatnya Ustaz ini untuk silaturahmi sambil kita berbincang-bincang terkait dengan masalah-masalah dan persoalan-persoalan agama. Nah, sekarang ini Ustaz. Apakah ada itu ghibah untuk menghapuskan dosa? Ada den lala. Penghapus dosa dari ghibah maksudnya? Ya. Seperti Jadi contohnya, ghibah Ustaz. ini karena tidak baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain, ya. karena bisa berbahaya bagi diri sendiri, merusak kehormatan orang lain, merendahkan, menghina, mengecilkan orang lain, sehingga ghibah ini tidak dibenarkan. Nah, untuk keluar dari dosa seperti ini karena sudah terlanjur, mungkin seseorang menceritakan kejelekan orang lain tidak tahu, tapi ketika dia sudah tahu mau sadar, maka ada cara yang bisa ditempuh. Bagaimana caranya Ustaz? Nah, caranya itu adalah meminta maaf kepada orang yang pernah diceritakan kejelekannya atau kita pernah ghibah delala. Iya. Atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Iya. Misalnya tadi si Lukman, saya minta maaf Pak Lukman karena saya pernah melakukan kesalahan kepada Pak Lukman. Ya, itu minta maaf. Begitu ya. Jadi seharusnya itu seseorang yang melakukan ghibah atau menceritakan kejelekan orang lain bertobat. Ya, bertobat. Ya, seharusnya bertobat delala. Ya. Dan menyesal itu terhadap ghibah yang pernah dilakukan Ustaz. Ya, menyesal terhadap ghibah yang pernah dilakukan. Ya. Kalau sudah menyesal seperti itu, maka dia mendatangi orang yang pernah dighibah, yang pernah diceritakan aibnya atau kejelekannya, minta maaf. Jadi sebenarnya ini kalau kita melakukan kesalahan kepada sesama manusia, ada dua yang penting di situ kita minta maaf, delala. Satu kepada Allah, yang kedua kepada orang yang bersangkutan. Kalau seandainya berdosa kepada Allah, hanya kepada Allah minta maaf, istighfar. Tapi karena ini berdosa kepada sesama manusia, menceritakan kejelekan orang lain, merusak nama baik orang lain, merusak kehormatannya, makanya kita harus datang kepadanya. Bahkan di TV itu delala sering ada yang mengatakan harus dilihat secara nyata, minta maaf di hadapan publik. Iya betul. Tapi itu agak berat gitu. Banyak orang yang agak berat itu. Datang minta maaf. Berat sekali. Tetapi itulah yang terbaik. Bahkan kalau kita lanjutkan delala, caranya yang kedua ini adalah minta dihalalkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Dihalalkan. Kalau perlu menceritakan terhadap perbuatan yang kita pernah lakukan. Misalnya, Deng, saya pernah cerita kejelekan tak begini-begini. Dijelaskan sejelas-jelasnya. Beratnya dirasa itu. Berat sekali. Apakah disampaikan bukan dia terima, malah dia balas. Siapa tahu dia mengatakan, wah Kak, gara-gara kamu Pak Ade, sehingga saya seperti ini. Tapi kalau seperti itu yang kita maksud itu, Ustaz, harus ada yang temani. Begitu ya. Harus ada yang temani, menjaga. Ada pihak ketiga. Ketiga untuk bisa menyelesaikan persoalan seperti itu. Tapi yang didatangi itu, yang paling baik dilakukan adalah memaafkan. Sedangkan Allah Maha Pemaaf. Betul. Apalagi kita manusia. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan manusia. Wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu seperti. Kalau sudah datang orang lain kepada kita minta maaf, apa salahnya kita berikan maaf? Apalagi orang itu datang baik-baik kepada kita. Tapi sekarang ini Ustaz, dengan alat yang begitu canggih, bisa kita meminta maaf lewat
HP misalnya ya, lewat telepon bisa. Bisa deh. Seperti itu bisa. Bisa. Misalnya SMS dibalas atau menelpon Tapi yang paling bagus sebenarnya kalau ketemu muka. Itu di samping ketemu muka kan ada juga silaturahimnya di situ. Silaturahim dalam berbentuk fisik. Nah, artinya, bagus sekali itu silaturahim. Artinya begini Ustaz, saya misalnya saya ada salah sama Ustaz, saya telepon dulu. Begini Ustaz, ada ini saya pernah begini, ini pernah ikut cerita, saya mohon maaf ini. Misalnya lewat HP. Tapi walaupun demikian ini Ustaz, saya telepon saya akan ke rumah tak silaturahim. Wah, itu bagus lagi. Lebih bagus itu. Berarti ada kesiapan sebelumnya Ustaz, jadi dua di situ melalui HP tadi, kemudian datang ke rumah yang bersangkutan. Bahkan sekarang ini ada yang menafsirkan kalau mau datang ke rumah seseorang telepon minta izin dulu. Minta izin dulu. Itu kan bahasa Al-Quran, minta izin dulu. Minta izin yang dimasukkan di situ kalau sekarang ini bisa berbentuk menelpon kepada tuan rumah. Atau SMS supaya tuan rumah siap. Sebentar saya mau datang ke rumah boleh saya diterima? Siapa tahu juga tuan rumahnya keluar ada urusannya, kita tidak bisa ketemu. Coba kita Ustaz. Bisa menunggu berjam-jam. Apalagi kalau pagarnya terlalu tinggi. Ada anjing. Bagus Ustaz, kita istirahat dulu. Terus. Jadi Ustaz, kita lanjut setelah kita istirahat ini mengenai penghapus dosa dari ghibah. Ustaz. Jadi begini Denala seseorang yang pernah melakukan perbuatan ghibah seharusnya memperbanyak istighfar. Kalau sudah bertobat istighfar, mohon ampun. Tadi mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada sesama manusia. Terutama kepada orang yang pernah diceritakan kejelekannya. Setelah itu berdoa. Berdoa kepada Allah supaya diterima oleh Allah. Dan melakukan banyak kebaikan. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu akan berpengaruh kepada diri sendiri. Betul. Ada hadis dari Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, kafaratun maniktab tahu antastaghfiralah. Penghapus atau penutup terhadap ghibah yang engkau lakukan kepada seseorang adalah minta maaf kepadanya. Minta maaf kepadanya. Persoalannya kemudian, kalau seandainya orang yang bersangkutan yang pernah diceritakan kejelekannya sudah tidak ada, sudah meninggal, bagaimana? Bagaimana Ustaz? Berarti terkatung-katung dosanya. Ada yang mengatakan kalau yang sudah meninggal itu perbanyak tadi istighfar, kemudian doakan kepada orang yang pernah dicerita kejelekannya. Itu sudah begitu. Kemudian diserahkan kepada Allah. Bisa itu Ustaz, misalnya sudah meninggal, lantas kita memberikan sumbangan kepada masjid, diniatkan atas namanya ini yang sudah digibah. Bisa Delala. Sebagai penyesalan kita terhadap perbuatan yang pernah dilakukan. Begitu. Terutama kalau kita pernah ambil hartanya. Kita pernah ambil sandalnya atau apanya lah. Tapi kita mau kembalikan sudah meninggal orangnya. Yang paling bagus sebenarnya seharga atau senilai yang pernah kita ambil kemudian kita sumbangkan. Pahalanya itu diperuntukkan kepada orang yang pernah diambil perannya. Begitu ya. Ini ada seorang sahabat ini Delala berkaitan dengan tadi bagaimana cara untuk menghapus dosa dari ghibah. Iya Ustaz. Ada seorang sahabat yang bernama Atta Ibnu Abi Rabah. Ketika ditanya tentang bertobat dari ghibah, ada seseorang yang ingin bertobat terhadap ghibah yang pernah dilakukan. Atta
bin Abi Rabah menjawab, engkau pergi kepada orang yang engkau pernah ceritakan keburukannya, kemudian Anda mengatakan, saya telah berdusta terhadap apa yang saya katakan. Iya. Dosa apa yang saya katakan, saya telah menganiaya diri Anda. Berarti disuruh nih ke sana nih. Ya, disuruh ke Iya. Dan saya telah berbuat buruk kepadamu. Ceritakan itu semua yang pernah kita lakukan. Iya. Ya, kemudian dia katakan, apabila Anda ingin mengambil haknya, diperbolehkan. Artinya kalau mau membalas saya, silakan balas saya. Oh iya begitu Ustaz. Iya. Yang paling bagus. Tetapi jika tidak mau membalas saya, ya, maka maafkanlah aku. Dampengka bahasa Bugisnya. Iya betul. Iya. Menurut Ibnu Abi Rabah, ini adalah perbuatan yang paling benar jika pernah menceritakan kejelekan orang lain. Iya. Itu begitu bahayanya deh kalau kita cerita ketika kejelekan orang lain. Datang kepada orang yang bersangkutan, menceritakan kronologisnya. Iya, kronologis ceritaan itu peristiwa yang pernah dilakukan terhadap orang yang digibah. Ya. Kalau bersangkutan mau membalasnya pada saat itu, maka dia boleh membalasnya. Tapi kalau mau memaafkan, maka dimaafkan dia. Itu yang paling bagus. Ada hadis yang lain yang berkaitan dengan ini. Iya. Bisa dilihat di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Iya, Ustaz. Begitu pentingnya minta maaf atas perbuatan ghibah yang pernah dilakukan kepada seseorang. Iya. Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Hurairah yang diridhai oleh Allah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iya. Man kanat lahu matlamatul li ahihi min irdihi aw syai'. Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman atau melakukan perbuatan aniaya kepada saudaranya karena merusak kehormatannya atau ada sesuatu yang lain, falyatahallalhu minhu al-yaum. Maka hendaklah minta dihalalkan pada hari ini. Iya. Jadi kalau sekarang ini ada orang yang pernah menceritakan kejelekan orang lain, maka seharusnya atau sebaiknya datang kepada yang bersangkutan minta dihalalkan. Iya. Dilanjutkan di sini, qabla alla yakuna dinaru wala dirham, sebelum tidak ada lagi manfaatnya dinar dan dirham. Artinya ini terjadi pada hari kiamat. Sebelum terjadi pada hari kiamat, di mana pada saat itu tidak bisa lagi dibayar-bayar. Tidak ada lagi sistem bayar-membayar. Tidak ada sistem bayar-membayar. Tidak ada sistem yang menutupi kekurangan itu dengan memberikan materi kepada orang yang pernah diceritakan kejelekannya. Kalau sudah dunia sudah tidak ada, sudah kiamat seperti ini. Sudah ini. Kalau tidak minta maaf di dunia ini, bahayanya itu dia lala. In kana lahu amalun soleh uhita minhu biqadri maslamati. Iya. Artinya Ustaz, jika dia memiliki amal soleh, maka diambil amal solehnya itu sesuai dengan ukuran perbuatan aniaya yang pernah dilakukan. Iya. Jadi dibayar pakai itu nanti di hari kemudian dilala. In kana lahu amalun salihun. Ya. Oh, iya. Jika punya amal yang soleh, amal yang baik, diambil amal baiknya untuk dibayarkan kepada orang yang pernah dianiaya. Iya. Misalnya dibayar dengan amal perbuatan. Iya. Bukan lagi harta yang dibayar, tapi amal. Iya. Ini bahaya. Ini lanjut ke Bang Ustaz. Bagaimana selanjutnya ini? Wa illam takul lahu hasanat. Kalau seandainya sudah habis perbuatan baiknya, tidak ada kebaikannya orang yang pernah menceritakan kejelekan orang lain waktu di dunia, sudah diambil semua karena banyak orang yang datang kepadanya. Iya. Menuntut balas. Kalau sudah habis kebaikannya, uhidza min sayyiati sahibihi, maka diberikan keburukan yang pernah diceritakan kejelekannya. Keburukan siapa itu, Ustaz? Keburukan orang lain. Keburukannya itu orang yang pernah sudah dianiaya. Diberikan kepada orang yang pernah cerita itu. Iya. Bahayanya itu kalau begitu, Ustaz ya. Fahumila alai, kemudian dia pikul. Dipikulkan itu. Jadi bahayanya itu
nanti di hari kemudian kebaikan kita akan habis dan keburukan orang lain dipikul. Jadi rugilah kita melakukan banyak kebaikan-kebaikan di dunia ini, sementara di akhirat habis semua. Habis karena kita terlalu banyak magosip. Terlalu banyak magosip. Terlalu banyak menggibah dia, Ustaz ya. Iya. Masih ada, Ustaz? Ya. Kalau kita perhatikan hadis tadi nih Lala. Iya. Seseorang yang pernah melakukan ghibah sebaiknya melakukan banyak istighfar. Istighfar. Ya. Perbanyak, dan memang kita dianjurkan untuk membaca istighfar. Nabi saja tidak pernah berdosa, tidak kurang dari 100 kali membaca istighfar dalam sehari. Kemudian minta maaf kepada sesama manusia. Dan ini bagus sekali, bagus hubungan kita kepada Allah dan bagus hubungan kepada sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas juga bagus. Sesudah itu perbanyak berdoa. Sekira banyak sekali doa. Doa untuk minta maaf misalnya, banyak doa-doa yang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Oh iya. Jadi banyak doa penghapus dosa. Banyak. Kemudian melakukan banyak kebaikan. Yang kuncinya di situ, Ustaz, kalau kita sudah menyesali perbuatan dosa kita, sudah ada semangat untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Dan kalau perlu ya kurangi ghibah. Kalau perlu janganlah. Ini bagusnya orang yang pernah melakukan kesalahan, lalu dia menyesali perbuatannya, boleh jadi itu yang akan mengantarkan nanti masuk surga. Karena sadar nih lelah. Betul. Baik Pak Ustaz, kalau begitu saya permisi dulu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.